Terjemah. Ya Bu Meta mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Pak Ustadz Arifin Jaya Diningrat, kepada selamat sore juga kepada para jamaah yang mendengarkan hari ini. Hari ini adalah hari ke-9 kajian kita dengan masih tema tentang sholat. Seperti biasa, kajian kita itu dimulai dari jam 3:30 sampai jam 4:30 sebetulnya. Tapi agak telat-telat sedikit, mohon maaf. Kita mengadakan tauziah ini mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita bisa mulai, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz memulai. Terima kasih Pak Ustadz. Dengar suaranya Pak? Ada suara saya? Dengaran? Kedengaran, Wi? Tes, tes. Kedengaran, Tel? Sabar. Coba di sini yang Sudah jelas suara Ibu. Yang kuat cuma... Oh, sudah ya. Sudah. Ya, Pak Ustadz. Bisa dimulai, Pak Ustadz. Silahkan. Maaf, ini ada sinyal di ruangan sini kurang baik. Ini kita sama-sama dengan Bu Dewi Basri juga di sini. Cuma kita mulai aja Bu Meta ya. Ya, silakan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammad. Sebentar.
Mohon maaf ini sinyal di sini sangat buruk sekali. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Seluruh pujian adalah milik Allah Azza wa Jalla. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memberikan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bukti tanda cinta kita kepada Allah yaitu dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsentrasi saya pecah ya karena di sini ada tulisannya low banget, networknya sangat lemah di sini. Dan suara saya bisa terputus-putus gitu kan, nggak kedengaran pada audiens, tapi tidak tahu saya gitu. Mudah-mudahan ya bisa didengar. Nah, tolong Ibu Meta Karim sebagai co-host itu ada Lady Siti, diklik di admin sehingga tidak. Ya. Baik, saya coba dulu ya, untuk ini pakai WiFi yang ada di ruangan di sini. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kalau masih putus nanti. Baik, mohon maaf ini putus terus. Maaf sekali ini di luar kekuasaan saya, gitu kan. Kembali lagi tadi, mudah-mudahan kita terus berjalan saja. Saya sebelumnya mohon maaf ini karena ini saya di ruang ini di Masjid At-Tahir. Punya Masjid At-Tahir itu di mana ya? Daerah Cikeas, masih sana lagi lah. Nah ini jadi di sini mungkin daerah baru sinyalnya, padahal ini sinyal dari WiFi sini, tapi bolak-balik putus 4 kali. Oke, saya ganti pakai HP biasa. Mudah-mudahan ini nggak ada halangan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita membahas kemarin adalah tentang sholat. Yang mana kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW sholat. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan secara detail, tapi kita bisa menangkap dari Al-Quran bahwa ketika kita sholat, kita ini sedang bertemu dengan Allah. Redaksi surat Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah melalui salat dan sabar. Ya, melalui salat dan sabar. Sesungguhnya hal itu amatlah berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk yaitu orang-orang yang ketika salat yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini tata cara salat dalam konteks hati. Ya. Tata cara salat ada dalam konteks fikih. Sama kan? Puasa juga kalau bicara fikih tidak makan, tidak minum, mohon maaf tidak berhubungan suami istri. Ya. Kita tahu, tapi secara hati nggak boleh ngomong keras, ya. Wala yaskhab, bentak, teriak, tidak boleh ngambekan, wala yajhal, wala yarfuth, ngomong kotor, bercanda yang kotor, itu tidak boleh. Ini yang sifatnya hati. Ya. Sampai pun ada orang yang ngajakin berantem, gitu kan, memaki-maki kita, menghina kita, kita hanya berdoa, ya Allah, aku sedang berpuasa. Subhanallah. Nah, begitu juga dalam sholat. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita berbicara tentang sholat. Nah, bagaimana hati kita. Nomor satu itu kita melihat kita ini sedang membutuhkan Allah. Ini kata-kata wasta'inu.
Jadi kata-kata wasta'inu kita butuh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata-kata ini yang harus kita pahami. Wasta'inu minta tolong nomor satu. Kalau kita minta tolong berarti mental kita jangan merasa kuat. Wasta'inu bis-sabri. Yang kedua tentang sabar. Maka kita tidak boleh buru-buru dalam salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini amatlah berat kecuali bagi yang khusyuk. Kata-kata yang khusyuk ini yang seperti apa? Nah, dijelaskan. Ini persiapan. Jadi kalau kita melihat kata-kata khusyuk ini, Masya Allah. Ternyata pertama yaitu kita merasa bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ada 5 apa yang tidak ada 4 poin dalam Al-Qur'an. Wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua kita ingat kematian. Kita akan share, mudah-mudahan jelas suara saya. Ya. Bu Meta boleh komen, ini jelas nggak suara saya? Bu Meta. Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Ini pakai tren. Nah, Baik, sekarang saya, agak jelas ya Bu Meta. Naik turun ini berarti. ya jelas. Kita lihat supaya kita ngerti mental kita. Pertama, wasta'inu. Kata-kata wasta itu minta tolong. Berarti titik nol. Maksud titik nol, titik ketidakberdayaan. Kita yang butuh Allah. Di dalam jiwa kita ada fujur, yaitu kekuatan yang mengajak kita ke maksiatan. Kekuatan yang mengajak kita kepada mengagungkan selain Allah. Jadi kalau kita lihat kata-kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ini sudah kita bahas, di dalam diri kita ada unsur fujur. Unsur fujur itu merasa kita hebat. Aku nggak bisa, tanpa siapa-siapa pun aku bisa. Ini kesombongan manusia. Mana ada manusia tanpa siapa-siapa bisa. Keberadaannya saja sudah sinergi antara bapak dan ibu kita. Sampai pun keluar dari rahim ibu kita, sinergi antara manusia dan manusia sehingga kita digendong, dikasih makan, dan seterusnya. Tiba-tiba setelah dia dewasa, punya ilmu, punya harta, saya nggak butuh siapa-siapa. Innalillah. Maka kesombongan ini susah untuk orang yang khusyuk. Kalau ada orang sukanya pamer, show off ya, itu khusus sulit sekali. Karena titik pertama kali adalah kita yang membutuhkan. Kita membutuhkan Allah. Ini rasa. Jadi rasa membutuhkan Allah ini yang terpenting. Bagaimana kita bisa merasakan kita membutuhkan Allah. Itu wasta'in. Kata-kata wasta'in. Jadi wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata-kata sabar. Jadi sudah minta tolong pada Allah, kemudian harus sabar. Jadi salat dan sabar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kebanyakan orang salat nggak sabar. Salat itu kita beranjak ke salat aja butuh kesabaran. Sejak kita beranjak mau salat itu sudah butuh kesabaran. Mau kenapa? Karena kita meninggalkan pekerjaan yang lain. Allah Akbar. Ketika kita meninggalkan pekerjaan yang lain, ini menunjukkan di mukadimah dengan 2. Pertama adalah azan, yang kedua dengan iqamah. Allahu Akbar, Allah siapkan hati kita. Mempersiapkan hati Allah, tinggalkan yang kecil-kecil, tinggal dunia serta sisinya. Dan kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo untung, berarti kita yang butuh Allah Azza wa Jalla. Disinilah nyambung kata-kata wasta'inu. Bisobri kita tinggalkan semua. Sampai pun dalam berwudu, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Penuh kesabaran. Subhanallah. Jadi ketika kita lihat kata-kata bisobri wassalah, sabar dan sholat satu kesatuan, maka ada istilah tuma'ninah. Oke. Jadi redaksinya wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong pada Allah dengan sabar. Jadi kata-kata wasta'inu nomor 1, yaitu poinnya wasta'inu, minta tolong pada Allah. Berarti kita yang butuh. Waktu saya masih kecil, kita hanya pendekatan hukum fikih.
tata cara sholat ini wajib, kalau enggak dosa. Ini sholat qobliyah ba'diyah sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Hanya pendekatan, tata cara pendekatan sholat, yaitu seremonial formalistik. Pendekatan yang lebih substantifistik itu hilang. Pada dasarnya sholat itu kita yang butuh. Formatnya dalam fikih namanya wajib. Padahal kita yang butuh. Dan kita komitmen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, dan hanya kepada Engkau kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa mengerti sekali bagaimana kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla, sehingga salat kita, ya Allah aku yang butuh salat. Betapa banyak manusia dia lahir dalam keadaan muslim, sudah hebat hidupnya, akan tetapi dia dikejar-kejar, maka dia hanya seorang yang penting sholat. Nah ini yang harus kita pahami, mana sholat yang disebutkan kita yang butuh. Mudah-mudahan dari kata-kata ayat Quran sholat, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan salat. Jadi memang mau sholat pun butuh kesabaran. Kan musibah, ya kan? Sabar kalau Pak Ustadz, suaranya hilang lagi nih, Pak. Maaf, Pak, suaranya sudah hilang lagi nih. Ibu Dewi Ketel, bisa bantu suaranya Pak Ustadz? Hilang lagi ini. Pak Ustadz, suaranya hilang Pak Ustadz. Mohon maaf kepada para jamaah yang hadir di sini. Memang Pak Ustadz kebetulan memang tidak berada di lokasi yang biasa. Mungkin sinyalnya kurang bagus di situ. Mohon maaf. Baik, lanjut ya, kita lanjutkan. Tolong di spotlight sebentar, saya spotlight sendiri. Oke. Baik, kembali ke tadi, mudah-mudahan saya ulang lagi ya, Bapak-Bapak Ibu ini, mohon maaf ini di Masjid At-Tahir ini ada sinyal kurang baik ya. Mohon maaf sekali. Kembali ke tadi, redaksi Al-Quranul Karim, saya akan pecah ya, ada poin. Redaksi Al-Quran Al-Baqarah 45-46. Jadi Al-Baqarah 45-46, ayat 45 dan ayat 46. Redaksinya dijelaskan, wasta'in, berarti kita minta tolong. Bisobri, bertambah kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam meninggalkan yang lainnya, fokus pada Allah. Kesabaran berpegang teguh, hanya Allah yang kita pikirin, hanya Allah yang kita besarkan, hanya Allah yang kita agungkan, bukan yang lainnya.
Nah, maka ada salat dengan kesabaran, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena redaksi Al-Quran yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi redaksi Al-Quran yang lain sama. Ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Jadi sama redaksi. Nah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, disinilah kita lihat kata-kata Al-Quran. Minta tolong pertama kali. Minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala berarti kita membutuhkan. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan betapa kita ini tidak merasa membutuhkan Allah, maka sholat banyak diremehkan oleh banyak orang, ataupun dia sholat tapi hanya sekedar istilahnya sekedar setoran, nyetor muka lah kasar gitu. Padahal sholat itulah dialog. Nah, ini ada kata-kata sesungguhnya itu adalah amat berat, kecuali bagi yang khusyuk. Poin khusyuk pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnun, kata-kata yadhunnun. Kata-kata yadhunnun di sini itu yakin ya. Annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim. Ini kata-kata mulaqu rabbihim. Jadi kalau berbicara dzan itu di sini. Berangkatnya dari sini, larinya ke sini. Berangkatnya dari akal, langsung ke hati. Jadi itu namanya, bukan berarti mengira, kata-kata dzan itu bukan mengira, diprediksikan, tidak. Tapi merasakan sesuatu, saya sedang bertemu dengan Allah. Itu yang disebut dengan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi kata-kata mereka ini sedang bertemu dengan Allah. Jadi ketemu mulaqu dalam kondisi ketemu dengan Allah. Maka itu tata cara sholat kita harus indahkan karena kita akan ketemu dengan Allah. Kita saja kalau mau ada acara seandainya di kantor, kita tidak mungkin pakai sendal jepit kasar gitu. Kita ada pesta harus pakai baju yang bagus, pakai kaos aja enggak. Itu baru ketemu dengan manusia. Nah, kita mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwa mereka sedang menemui Tuhannya, sedang bertemu dengan Allah. Jadi kata-kata mulaqu itu memang betul-betul bertemu, bukan kata-kata mulaqu itu sedang nanti akan ketemu, bukan nanti, memang saat itu sedang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini poin nomor 3. Jadi kata-kata bahwa mereka menemui Tuhannya saat itu, mulaqu. Ini adalah bentuk daripada fa'il, mulaqu, orang yang bertemu. Mulaqu dengan siapa? Rabbihim. Baik tadi ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Wa annahum, bahwa mereka, jadi kata-kata wa annahum, bahwa mereka itu mulaqu. Mereka ilaihi wa annahum ilaihi rajiun. Mereka itu sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi memang mati nanti, tapi saat ini adalah perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini, detik ini. Jadi kita ini OTW lah perjalanan. Jadi sebetulnya kita ini merasakan kembali kepada Allah. Ada poin. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu sholat itu harus rasa butuh. Kedua, sabar. Ketiga, kita sedang ketemu Allah. Keempat, kita mati. Kita ini dalam perjalanan. Kalau bahasa Arab, ana jalisun, saya lagi duduk. Ana qaimun, saya sedang berdiri. Kalau saya tadi dari Jakarta ke Masjid Thohir ini, ke tempat ini, ana dzahibun ilal masjid Thohir. Saya sedang berjalan. Nanti saya lagi duduk menuju ke Jakarta, ana roji'un, saya sedang kembali. Kita ini sedang roji'un, sedang kembali kepada Allah. Ilaihi roji'un, sedang kembali kepada Allah. Jadi matinya nanti, tapi perjalanan kepada mati dari sekarang.
sampainya nanti ke rumah. Kalau saya pulang ke rumah, sampai rumahnya nanti. Tapi sekarang perjalanan menuju ke rumah. Maka kita matinya nanti, tapi sekarang menuju kepada kematian. Maka sholat itu harus ingat kematian. Ini yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai tidak ada rasa bahwa kita akan mati. Maka tata cara sholat yang dahsyat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya tanya sekarang, ada orang yang sibuknya top markotok. Orang paling sibuk tolong presiden lah paling sibuk, nggak ada yang nggak. Menteri sibuk gimana buat presiden? Saya tanya, dia mau mati nggak? Pasti mati. Raja sekalipun pasti mati. Nah sekarang ketika dia mau mati, apakah dia masih mikirin hartanya, mikirin bisnisnya, mikirin? Enggak, itu kecil semua. Jadi ketika kita dengar azan, seakan-akan panggilan kematian. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita lupa akan kematian. Maka sesungguhnya manusia itu, orang yang beriman dengan ilmu, dia tidak akan lupa mati. Ya. Oke, kita akan satu-satu. Wasta'in, minta tolong. Sekarang kita butuh makan? Ya, butuh makan. Siapa yang memberikan makan itu? Anda sekarang butuh minum? Ya, siapa yang memberikan minum itu? Sampai kita betul-betul merasakan membutuhkan Allah. Kita bisa berpikir siapa yang menggerakkan otak kita dengan organ tubuh yang ada. Kapan kita bisa merasakan ini Allah kalau kita tidak mendapatkan itu semua? Ya, kalau kita sakit, ya Allah, pas sembuh ya Allah, alhamdulillah. Biasanya sesuatu itu ternilai luar biasa kalau sesuatu itu hilang. Kita kangen sama anak karena nggak ada di depan kita. Tapi kalau ada di depan kita kadang-kala ribut mulu. Kenapa? Seakan-akan tidak ada harganya. Ketika orang tua masih hidup biasa aja, tapi ketika meninggal ya Allah ingat orang tua nangis, gitu kan? Biasa gitu ya, suami istri juga begitu, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi merasa membutuhkan kapan kadang-kala kalau sudah hilang. Kita itu merasa ya Allah, saya ingat sekali ya, kalau kita jalan nggak dapat air kita susah. Air cuma tinggal segini. Satu botol cuma segini, dibagi 7 orang. Waktu itu kita kawasan waktu masuk hutan yang musim kemarau. Ketika kita ketemu sungai, waduh nikmatnya luar biasa. Nikmatnya air. Apalagi kalau ketemu pohon kelapa, kayak teman-teman saya udah kayak ketemu pohon emas. Luar biasa. Buah kelapa itu luar biasa. Kapan kita merasakan dahsyat membutuhkan itu kalau kita dalam keadaan haus? Sama manusia itu kadang-kadang melupakan Allah. Kapan dia ingat Allah kalau dalam keadaan kepepet, susah ya Allah, baru ya Allah tolong. Dulu-dulu nggak begini. Maka itu kadang-kadang kebutuhan hidup itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benturan, lembaran hidup itu diberikan oleh Allah benturan. Problematika hidup, supaya kita mengadakan tangan kita ke langit. Disinilah hukum alam. Ya. Jadi, yang kedua, tentang sabar. Di dalam surah Al-Muzammil, ayat 3-4 kita lihat. Surah 73. Surah 73 dikatakan, bacalah Al-Quran pelan-pelan. Waratil Qur'ana tartila. Baca pelan-pelan. Maka tata cara sholat yang baik adalah membaca dengan tumaninah, ketenangan. Disitulah yang membentuk jiwa yang tenang. Terus ditempa dengan sholat, di dalamnya ada pendidikan jiwa yang tenang. Ditempa lagi, lama-lama terbentuklah an-nafsul mutmainnah. Orang yang punya jiwa yang tenang. Subhanallah. Maka itu sholat itu pelan-pelan karena apa? Diajarkan dalam surah Al-Muzammil. Waratil Qur'ana tartila. Pada ayat yang keempat baca Quran, tapi pelan-pelan. Di dalam surah Al-Qiyamah, ini kan perintah ada perintah, ada larangan. Perintah Allah baca pelan-pelan. Larangan Allah, semua Al-Quran dan hadis kan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Ya. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 16. La tuharrik bihi lisanak. Jangan gerakan lidah Anda. Lita'jala bih untuk cepat-cepat.
Karena dalam kehidupan kebiasaan kita ada namanya habitnya. Habit dalam kebiasaan kita, seandainya ngomong gini, Bapak-bapak, Ibu, marilah kita sama-sama baca umul kitab, membaca sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, dan seterusnya. Ini bertentangan dengan surah Muzammil, dengan soal kiamat. Anda boleh cepat untuk penghafalan, boleh. Tapi jangan sampai lupa tajwidnya. Tapi di sini ketika kita sholat, kita disuruh jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat. Yang gampang lah kita habis sholat berzikir, bertasbih, bertasbih, subhanallah, jadi ini menunjukkan dia cepat-cepat gitu. Itu malaikat bingung di kanan kiri, dia ngomong apaan sih, dia ngobrol, nggak tahu, dia ngomong apaan, nggak jelas gitu kan. Belak. Dia buka mau puasa, lapar. Gitu kan. Allah. Nih jadi masalah kita. Maka itu pelan-pelan direm. Di situ baru kita ngerti kenapa di dalam bacaan Quran itu ada mad. Maksudnya panjang. Itu supaya ngerem. Allahu Akbar. Allah. Rasanya ya Allah. Coba nggak ada mad. Allahu Akbar. Enak. Allahu Akbar. Masya Allah. Rasanya. Ada mad. Mad itu 2 ketukan. Sami Allahu liman hamidah. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak. Coba baca. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada remnya. Ada istilah al-mut'ah fil mut'ah. Nikmat itu kalau pelan-pelan. Gitu. Anda suka makan durian. Ayo saya kasih durian gede, tapi makannya cuma 10 detik. Apa nikmatnya? Coba. Pelan. 1 gigitan 1 menit. Masya Allah. Semakin pelan, semakin nikmat. Al-mut'afil. Jadi disinilah kita menikmati sholat. Jadi tata cara sholat ada caranya. Yaitu cara ada bacaan. Alhamdulillah. Seakan-akan rem. Ada matnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Panjang kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Itulah panjang pendek itu sebetulnya ngerem. Allah. Jadi salat dan sabar satu kesatuan ini tata cara yang sangat fundamental. Dia tahu cara sholat bla bla, tapi buru-buru. Di sini butuh ketenangan, gerakan yang nikmat. Gitu. Selesai 2 poin ya. Nah, sekarang Rasulullah SAW kan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah rajul fassala thumma jaa fassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salam. Jadi Rasulullah masuk masjid. Ini kisah ini tolong diceritakan ke anak-anak kita. Please saya minta ini PR buat Bapak Ibu. Ceritain ke anak-anak kita, ke tetangga kita, ke siapapun. Nah, kalau dalam hadis-hadis seperti ini, ember nggak apa-apa, ngomong sana ngomong sini, menyebarkan ilmu. Kadang-kadang kita nyebarin yang lain tuh embernya ngomongnya nggak jelas. Ya, sekarang waktu Rasulullah SAW dakhala al-masjid, fadakhala rajulun. Kemudian Rasul masuk, tiba-tiba ada orang masuk masjid. Fasalla, kemudian dia sholat. Selesai sholat. Thumma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi, Assalamualaikum Nabi, kira-kira gitu. Faradda alaihissalam, Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji', balik lagi ente, salat lagi. Sesungguhnya engkau belum salat. Irji', balik lagi ya. Salat lagi ya. Fasalli, ulang. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum salat. Padahal Nabi ngelihat dari awal dia salat. Dari pertama sampai dia ngelihat salat. Farja'a ar-rajul fasalla. Kemudian laki-laki itu ya udah ulang. Mengulangi salatnya. Setelah salat, sebagaimana saat pertama, kama kana salat. Semua jahil Nabi SAW datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihissalam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hah? Ulangi salat lagi, sesungguhnya engkau belum salat. Akhirnya dia salat lagi, ulang lagi. Sampai fa'ala dzalika thalatha marat. Jadi 3 kali dia. Akhirnya orang ini, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutus engkau dengan segala kebenaran. Subhanallah. Ini penting saya. Ma ahsana ghaira hadza, fa'allim. Gua enggak bener terus kira-kira. Ajarin aneh kira-kira gitu. 3 kali. 3 kali dia suruh gagal maning. Maning itu artinya lagi, gagal lagi. Orang Tegal, ini saya orang Tegal. Gitu kan? Ajarin aku sampai 3 kali. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengajarkan. Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau Anda salat, takbirnya betul-betul ketika tsumma qra bima tayassar ma'aka minal Qur'an. Anda kalau berdiri betul-betul mengagungkan Allah, baca yang gampang dari Al-Qur'an. Semarka hatta tatma'in. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kerjakan itu sampai tenang. Ruku sampai tenang. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tenang dalam beruku. Maka ada istilah di dalam hadis mencuri sholat. Orang bingung mencuri sholat. Jangan sampai mencuri sholat. Ini redaksi dari ungkapan mencuri sholat ala Rasulullah SAW. Maksudnya dia ruku cepat. Maksudnya cepat. Gitu. Kok istilah mencuri? Karena itu haknya Allah. Waktunya untuk Allah. Waktunya untuk ruku, waktunya untuk sujud, dan Anda dekat dengan Allah. Allah yang ngasih semuanya. Terus Anda tidak memberikan haknya Allah, yaitu Anda sujud, kewajiban Anda. Maka istilahnya mencuri. Jadi ada orang yang sholatnya mencuri. Maksudnya mencuri gimana? Dia sholatnya buru-buru, rukunya tidak sempurna, cabut, cung. Sujudnya belum sempurna. Ini enggak tahu tata cara sholat. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza qumta ila shalat fakabbir, tsumma qra ma tayassara min al-Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'in raki'an." Ente ruku sampai tenang. Tsumma rfa', kemudian berdiri hatta ta'tadil, sampai ente tegak, namanya i'tidal, qa'iman, tegak. Tsumma sujud hatta tatma'in sajidan, hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud itu sampai subhan rabbil a'la. Ya, subhanallah, enggak begitu. Pelan-pelan. Gitu kan. Maka di sini maksud sabar adalah pelan-pelan. Ya kan? Tapi suara fujur buruan. Ini suara-suara fujur. Kan saya sudah nerangkan di dalam diri kita ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Ada jiwa fujur yang ngajak sholat buru-buruan. Cepet-cepet. Udah cepet-cepet. Al-ajalatu minasyaitan. Itu adalah sifat daripada setan, buru-buru. Maka itu kembali lagi tadi, kalau Anda sampai tenang. Kemudian kan duduk. Semarfa hatta tatma'inna jalisan. Duduk sampai tenang. Subhanallah. Dan seterusnya.
If'al dzalika fi kulli salatika kulliha. Kerjain kayak gini semua dengan penuh ketenangan seluruh gerakan salat. Ini tata cara salat yang selalu dilupakan. Karena ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim, maka seluruh ulama sepakat bahwa tumakninah adalah wajib salat. Kita tahu syaratnya masuk salat wajib adalah taharah. Bebas dari hadas kecil, hadas besar. Itu hukumnya wajib. Jadi kalau Anda Allahu Akbar baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak aci namanya kalau bahasa Betawi bilang, kagak sah, enggak aci. Udah batal nanti salat ente. Tahu semua. Tapi ketika orang itu salat cepat-cepat sama enggak aci, enggak sah. Harusnya berhenti. Maka kalau Anda jadi makmum di masjid, terus imamnya cepat, Allah Akbar, satu nafas, apalagi terawehan. Saya pernah jadi imam masjid, imam terawih, dilengserkan. Wih, karena kelamaan. Pak Ustadz boleh ganti nggak? Imamnya, boleh, ada yang mau ganti? Oh silakan. Ternyata di belakang komplain kelamaan. Maka saya udah nggak mau lagi dah. Pas saya mundur, imam penggantinya 200 km per jam. Wih, main mobil apa tuh? Nggak balap mobil, apa balap motor tuh? Rossi apa siapa tuh? Gitu kan? Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamid. Saya mundur enggak sholat. Saya duduk aja. Loh, kok duduk? Iya, karena seluruh ulama mengatakan sholat kayak gitu tidak sah. Karena tumakninah hukumnya wajib. Biarin aja Ustaz. Kan kalau ada imam yang nanggung, makmum kagak nanggung. Ya udah, nanti di akhirat ente sholat enggak diterima, cari imam. Imam, gara-gara ente imam kemarin, kata imam, gue juga susah gitu. Nah, kalau orang kagak ngerti imam nanggung, tanggung jawab ente. Iya nanti ada tanggung jawab di akhirat, ada sok banget. Saya tanggung jawab di akhirat, mana ada tanggung jawab di akhirat masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu yang sok-sok ada tanggung di akhirat, mana ada tanggung di akhirat, masing-masing nanggung. Maka akhirnya saya berhenti. Ya, pernah juga saya datang sholat apa waktu itu sholat maghrib, sholat isya. Saya datang udah pada tarawih. Ini di Jawa Tengah ada masjid situ, masjid yang kita bangun. Ternyata sholatnya cepat banget. Saya berhenti. Waktu tarawihan saya langsung karena itu masjid kita yang ngurus ganti imamnya. Akhirnya saya blacklist, orang ini jangan sekali-kali jadi imam sampai kapanpun, merusak orang. Nah, karena kita jadi pengurus, coba kalau nggak jadi pengurus nggak berani kita, gitu kan? Merusak semua. Gitu. Jadi karena apa ini hadis? Ingat kata-kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangin salatnya sesungguhnya engkau belum salat sampai 3 kali. Bayangin. Itulah kita harus hati-hati dengan sholat kita. Ini hadis riwayat Muslim. Oke, selesai. Ya, jadi itu tata cara yang banyak tidak dipahami. Wudunya cepat-cepat, akhirnya ketinggalan sini belum kena air, yang sini belum kena air, yang sini banyak yang nggak kena air ini. Antara ini apa ini? Dagu ya, sampai leher agak kena air. Kaki juga maka diginiin kakinya itu kalau kaki tangan jemarinya tuh diginiin supaya air kena, tumakninah. Oke, yang lanjut. Sekarang mulaku rabbihim. Mulaku rabbihim ini kita sedang berdialog dengan Allah. Sedang ngomong gitu kan. Maka ada istilah as-salatu mi'rajil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau kita jalan menuju orang yang kita hormatin, kita pakai baju bagus, gitu. Gimana kita menghadap yang maha terhormat, maha mulia? Maka khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan Anda pakai baju bagus setiap mau sholat. Jangan diterjemahkan masjid, tapi sangat disayangkan hampir semua
Quran di Indonesia, masjid adalah masjid. Maksudnya itu menghadap Allah. Mi'raj kita itu lagi naik ke atas. Jasad kita ada di hamparan bumi, ruh kita ada di Sidratul Muntaha. Itulah salat. Subhanallah. Asluha tsabit wa far'u fis sama. Jiwa kita, badan kita ada di bumi, laksana pohon. Akarnya menancap perut bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Masya Allah. Hati kita, jiwa kita bertemu dengan siapa? Allah. Mulaku rabbihim. Ini tadi di Al-Baqarah 45-46 kan, ini sudah masuk 46. Jadi orang yang khusus itu sedang ketemu sama Allah. Jadi hati dan pikiran kita ini sedang menghadap Allah. Maka redaksi iyyaka, hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepada engkau nasta'in, kami minta pertolongan. Maka nyambung tadi, sholat yang sabar itu akan kebangun lagi dengan kita rasa bertemu dengan Allah di hadapan Allah. Ustaz, saya coba kayak gitu susah. Contoh nih Ustaz, saya coba ya. Allahu Akbar. Tiba-tiba bibi goreng ikan peda. Wah, masuk sini lah. Nggak mungkin, walaupun pakai masker tetap masuk. Waduh, ikan peda nih. Enaknya pakai sambal apa ini? Waduh, pakai nasi aja masih hangat. Wah, mikirin. Nah, ini saya ajarin. Melihat sesuatu, langsung ingat pada yang mencipta sesuatu. Ini yang kita bangun habit of mind. Habit itu kebiasaan. Ya. Jadi kita harus bangun kebiasaan. Melihat sesuatu, langsung Allah. Jadi, ya Allah, Engkau ciptakan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah ciptakan semua buat kita. Subhanallah. Nah, di luar sholat, biasakan melihat sesuatu kembali pada Allah. Di depan saya ada pohon-pohon, bagus banget ya. Ya karena dirawat, ini masjid bagus. Sekarang kirinya pohon-pohon. Masya Allah, indahnya luar biasa. Allah, yang disebut siapa? Allah. Bukan, ini yang punya masjid siapa ini? Bang Thohir, bukan. Namanya kan Thohir gitu kan. Oh ternyata katanya punya Pak Erick Thohir. Oh keren banget dia. Salah. Harus subhanallah, masya Allah. Allah yang dipuji, bukan manusia. Subhanallah. Kebiasaan melihat sesuatu dikembalikan pada Allah, inilah yang hilang dari kita. Ini pernah saya terangkan. Habit of mind namanya. Melihat sesuatu langsung ingatnya Allah. Jangan sampai melihat sesuatu langsung sesuatu itu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya gambar. Jadi ini namanya mind of tauhid. Biasakan melihat sesuatu itu kembalikan pada yang menciptanya, yaitu Allah. Jadi ini baru kita merasakan ya Allah, gitu kan. Ini dari Allah, semua dari Allah. Biasakan kalau kita melihat. Jadi apa yang terbesit dalam hati pikiran kita itu hanya batu loncatan menuju kepada Allah. Lihat makanan, Allah. Lihat minuman, Masya Allah, nikmat sekali. Maka nanti, Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Makan. Ketika kita makan minum, setelah makan minum, dhabat dhama wa betalatil aruq wa thabatil ajr insyaallah. Keren banget. Ya, inilah semua dari engkau ya Allah. Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kita makan ya Allah. Setelah hilang dahaga, dhahabat dhama' wa batalatil aruq wa thabatal ajr insyaallah. Hilanglah dahaga. Jadi yang tadi kering sudah basah karena air. Masya Allah. Engkau yang mencipta air ini, engkau yang mencipta makanan ini. Jadi ciptaan kecil yang mencipta yang besar. Kembali kepada yang satu, maka semua istri kita, suami kita, anak kita, harta kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini cuma batu loncatan untuk menuju pada Allah. Di sini menumbuhkan tumbuh cinta. Kelihatan ya share saya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini yang harus kita paham. Biasakan melihat segala sesuatu, di baliknya ada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kembali kita di bawah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sedang bertemu dengan al-mulaku rabbihim.
yaitu bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia sedang bertemu dengan Allah dan dia dalam perjalanan menuju kepada kematian. Raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini banyak tidak mengerti. Raji'un itu kembali, balik. Nah sekarang kan kita nggak tahu. Orang merasa balik itu berarti mana? Aslinya dari sono. Balik mana? Ya ke rumah saya lah. Walaupun Anda di rumah ini keren banget, tempatnya keren. Wih, asli keren banget. Tapi lebih enak rumah kita. Gitu kan. Masya Allah. Rumah. Lihat, ketika orang itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia melanggar aturan, dikasih punishment. Yaitu Nabi Adam dan Hawa. Punishmentnya apa? Ke bumi. Dikeluarin. Jadi bumi ini sebetulnya apa? Penjara. Tapi aneh orang malah mau memperpanjang di penjara. Ya kan? Subhanallah. Jadi senikmat-nikmatnya dunia, maka ada istilah di dalam hadis itu, dunia ini penjara orang beriman, surganya orang kafir. Maksudnya dibandingkan dengan akhirat. Ya, bandingannya maksudnya. Jangan salah paham, ya udah kita santai aja. Toh miskin nggak apa-apa, namanya juga penjara. Nah, ini salah lagi orang. Bukannya penjara itu bukan berarti kita nggak ada usaha, kita usaha dong. Kita harus kaya, harus kaya loh. Kalau nggak kaya gimana mau bayar zakat? Gimana mau sedekah? Gimana mau nolong orang? Orang kita juga susah. Nah, jadi kata-kata kita ini akan kembali. Tadi sudah bertemu dengan Allah. Kemudian kita kembali wa annahum ilaihi raji'un. Ini titik nol. Kok titik nol, Ustaz? Loh, kalau Anda kembali pada Allah, titik nol nggak? Titik nol. Orang nggak punya apa-apa. Orang kita mati, mau dibawa kemana? Kita kan titik nol nggak? Coba orang kaya, mau mati. Namanya nggak disebut. Seandainya saya meninggal dunia, mana Arifin? Nggak mungkin. Mana jenazahnya? Kan gitu. Namanya udah kagak disebut. Seorang raja sekalipun, ini sekarang kuburannya. Seorang presiden, sekarang kuburannya ada. Presiden Pak Harto sudah meninggal. Presiden Abdurrahman Wahid sudah meninggal. Presiden Soekarno sudah meninggal. Presiden Habibie sudah meninggal. Pada meninggal. Raja ini meninggal, raja ini semua mati. Mau bawa apa? Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Oh, ternyata tata cara sholat itu kita ingat mati. Tiada hari tanpa sholat, berarti tiada hari tanpa ingat kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, siapa Mbak Mita ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz dengan kajiannya hari ini. Duh, rasanya kalau udah dengar seperti ini, jauh dari sempurna selama ini kita sholat ya Pak. Masih, insya Allah masih ada waktu untuk membuat jadi lebih tumaninah ya Pak ya, istilahnya seperti itu. Oke, sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab. Pak Ustadz sudah siap? Kira-kira? Silakan, saya ikut aja, orang saya di tamu, ini bukan ruangan saya. Ini saya diundang ke sini dari gitu ya Pak. saya surgawi, iya. Ini di masjid Tauhid yang undang lagi. Jadi apa ada sesi tanya jawab sekarang ini kira-kira Pak? Silakan aja, ya kasihlah cuma kasih. Ya, oke. Kan saya Ibu Mudi, tolong dibuat pertanyaan-pertanyaannya Bu Mudi. Ibu Mudi. Ya, sebentar. Ya. Ada pertanyaan yang ini yang tertulis di chat. Ini pertanyaannya adalah dari Tupon Mardatun. Bagaimana caranya agar kita bisa betul-betul khusyuk waktu sholat? Khusyuk itu fluktuatif, Ibu. Dia naik turun. Tergantung kita yang menjaganya. Itu tipsnya banyak. Dari awal kita biasakan melihat segala sesuatu ingat Allah. Maka praktekan, saya kasih satu ayat aja ya. Praktekan surat 4 ayat 103. Dah, biasakan itu. Jadi kalau kita sudah bisa mempraktekkan ini, insya Allah akan gampang khusyuk.
Apa itu? Fa idza qadaytumus shalah, kalau Anda habis salat, fadhkurullah. Ingatlah Allah. Kapan ingat Allah? Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Loh. Manusia cuma 3. Kalau nggak berdiri, duduk, atau berbaring. Berarti kita disuruh apa? Berzikir terus-menerus. Berzikir terus-menerus melatih, mengasah sampai kita dapat habit of mind tauhid. Tauhid maksudnya apa? Melihat segala sesuatu kembali pada atu. Sekarang saya ambil ya, contoh. Ini kertas. Kertas. Ini saya sobek-sobek ini. Tisu ini. Saya sobek. Saya tebar nih. Saya tebar. Di depan saya banyak tisu nih. Saya nyampah dan nih. Pengen diomelin. Harus saya ambil bentar dah. Nyampah nih. Udah ada yang melopotin. Nih nyampah. Bahasa Arabnya Arifin satukan menjadi satu. Wahid. Ini kumpul semua di sini menjadi wahid, menjadi satu. Alam semesta serta isinya apapun yang kita lihat, makanan, minuman, tubuh kita, tubuh pasangan hidup kita, anak kita, siapapun, harta kita, rumah kita, ya Allah dari yang satu. Tauhid. Man of Tauhid. Ya, gimana cara melihatnya itu kepada yang satu. Kita ngeliat bini kita, jangan, ini istri aku, jangan. Ini titipan Allah. Ini suami aku, jangan. Ini titipan Allah. Maka hati kita itu gampang luluh. Perasaan kita nggak ada apa-apanya. Ini tubuh saya, no, ini dari Allah. Semua dari Allah. Tapi kalau ini punya saya, merasa hatinya jadi keras, maka susah khusyuk. Susah khusyuk. Susah nangis, susah. Karena merasa, nah, ketika dia merasa punya, Allah nggak suka, maka berkaratlah hatinya. Oh ya, iya. Berkarat hari berkarat. Nah, setelah berkarat ini gimana cara khusyuk? Susah. Cuma praktekin surat An-Nisa ayat 104. Praktekin dulu. Oh sudah praktekin, susah Ustaz. Ternyata mempraktekkan itu pun susah. Kenapa? Karena melihat sesuatu adalah sesuatu. Coba Anda lihat. Sekarang ibu-ibu ada di rumah kan? Coba samping Anda ada pasangan hidup Anda nggak? Coba dilihat. Ada nggak? Lihat suami Anda coba. Katakan ini titipan Allah. Coba bisa nggak? Oke, ngeliat rumah Anda. Bu Meta pasti di rumah kan? Lihat ini rumah dari Allah, ya Allah. Allah yang ngasih. Masa iya kagak nangis gitu, ya Allah. Betapa banyak orang nggak punya rumah, tidur susah kan gitu kan? Masa iya kagak tergetar hati gitu. Itu namanya mengingat Allah. Jadi berzikrul itu mengenal Allah melalui rumah kita. Mengenal Allah melalui orang yang paling dekat dengan kita, pasangan hidup kita. Coba ngeliat anak, Allah Akbar. Kita ngeliat anak jauh dari anak aja, kadang-kadang kita mewek. Enggak ada, gitu kan. Oke, ngeliat Bapak Ibu kita punya emak kita udah meninggal. Kan gitu, ya Allah. Anda nothing, kita tuh nothing, saya nothing. Kalau nggak ada emak lewat mana? Emang Mr. Bean dari langit pluk. Di sini yang kita pahami gitu kan. Bu Meta ketawa juga dia. Di sini kita paham bahwa semua itu dari Allah. Baru melihat semua. Itu namanya habit of mind. Kebiasaan mikir kita, Allah. Maka ketika saya baru pulang ke Indonesia, dulu waktu saya keluar negeri belum ada TV swasta. Tahun 80-an. Tahun 2003 saya balik. Itu TV swasta hampir semua itu ada namanya wisata kuliner. Saya ngeliat itu tuh gedeg banget. Gelisah. Sok. Sampai istri saya nanya, kenapa sih? Nggak benar itu. Benar. Lo kan cuma makan bubur. Cuma makan soto ini bukan makan babi. Bukan. Coba Anda makan. Apa yang diucapkan orang itu? Top markotop. Maknyus. Mayorot. Makci. Mak siapa lagi? Mak lah disebut saya kagak ngerti. Siapa sih kagak ngerti. Top markotop. Maknyus. Apa ini?
Orang beriman tidak. Ketika kita nikmat, Masya Allah. Mohon maaf. Sampai pun berhubungan intim, ya Allah, alhamdulillah begitu. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Kita peluk anak kita, ya Allah, Masya Allah. Nak, bunda sayang kamu, nak. Gitu dong. Ini kan enggak. Kamu pinter. Sampai dulu emaknya. Sampai dulu emaknya. Emaknya lagi. Ini gimana mau khusyuk? Karena merasa tidak ada peran Tuhan di situ. Sekarang kan Allah enggak ada. Coba deh lihat deh, rumah kita, ya Allah, alhamdulillah punya rumah. Gitu. Apapun. Coba ngaca deh, alhamdulillah masih hidup gitu kan. Walaupun Anda gosok pakai pakai warna dada, tetap dimakan cacing. Nothing, kita nothing. Subhanallah. Nah, kebiasaan melihat sesuatu adalah Allah, itulah instruksinya dalam surah An-Nisa ayat 103. Itu dibangun dulu. Ya, ini saya share nih. Karena di sini ini lama banget, jadi wajar lah ya. Ini nih, nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih Bu Meta nih. Kecil sekali Pak. Oh iya kecil, tergantung lihatnya dari mana nih. Ini surah An-Nisa kelihatan nggak tuh? Kurang gede kali, segede lagi dah. Ini udah mentok ya. kok. Oh udah Pak, lumayan terbaca. Kalau Anda bisa faidha qadaytumus shalah fadhkurullah, ingat Allah. Suruh ingat Allah, suruh zikir terus. Kapan? Berdiri, duduk, berbaring. Manusia cuma 3. Kalau nggak berdiri, kalau nggak duduk, berbaring, nggak ada nengkreng. Antara sebenarnya. Berarti disuruh zikir terus. Ini supaya ada rasa cinta. Gitu kan. Oke? Yang lain ada lagi? Habis. Ada lagi Mut? Ini Bu Mut Ada lagi lagi? Mut kan? Bu Mudi, ada lagi kira-kira? Nggak ada ya kayaknya. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada lagi ya. Berhubung tidak ada lagi pertanyaan, apa Pak Ustadz mau menutup acara ini Pak? Silakan Baik, kita Pak. tutup acara ini. Bapak-bapak Ibu, kita baca umul kitab saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi hari ini. Dan saya minta tolong maafin saya. Ini karena tadi sinyal naik turun. Maaf banget ya. Mudah-mudahan saya dimaafin ya. Dan insya Allah ke depan saya akan, kalau pindah tempat, saya harus cek dulu tempatnya. Benar nggak nih tempat gitu kan. Sinyalnya. Insya Allah saya bawa modem nih. Alhamdulillah diantisipasi bawa modem gitu kan. Ya. Kita tutup, mudah-mudahan yang dalam keadaan kesusahan dimudahkan oleh Allah, dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah. Yang wafat mudah-mudahan dimasukkan dalam surga Allah. Setiap detiknya Ramadan mahalnya luar biasa, mahal. Jangan sampai Anda sia-siakan. Ini bukan hari-hari biasa, ini hari-hari yang mahal banget. Ya, usahakan buat umat kita mikirin umat, mikirin diri sendiri. Ibadah individual vertikal, ibadah sosial. Udah itu doang. Ini mahal banget, mahal. Ya. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Ruginya luar biasa. Ya. Kita tutup dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.